Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membagikan sedikit informasi dari beberapa materi yang sudah kami review, entah itu dari jurnal, buku, maupun artikel dari internet, yaitu mengenai tentang forging atau penempaan. Hal pertama yang kami bahas pada kesempatan kali ini mengenai forging, pada poin pertama yaitu apa itu forging. Forging adalah proses pembentukan logam secara plastis dengan memberikan gaya tekan pada logam yang akan dibentuk. Gaya tekan yang diberikan bisa secara manual maupun secara mekanis. Proses forging bisa dikerjakan pada pengerjaan dingin maupun pengerjaan panas. Pada poin kedua yaitu forging secara general atau secara umum eh, diklasifikasikan mesin tempa didasarkan pada prinsip operasi tempanya seperti misalnya mesin tempa hidrolik, yaitu mesin yang dibatasi oleh beban atau kemampuan mesin untuk proses pembebanan yang dibatasi oleh beban atau kemampuan mesin untuk memproses pembentukan dibatasi oleh kapasitas beban itu sendiri. Dan pada poin ketiga yaitu pada karakteristik, yaitu pertama mesin tempa pres mekanik atau eksentrik atau crank ditentukan oleh panjang langkah mesin, beban pada panjang langkah mesin, atau beban yang tersedia pada mesin itu sendiri. Dan yang kedua adalah mesin tempa hammer adalah mesin yang dibatasi oleh energi, hasil deformasi dari pemindahan energi kinetik ke arah mesin. Mesin tanpa skru, press juga merupakan mesin yang dibatasi oleh energi tetapi hampir sama dengan mesin tempa hidrolik atau mekanik press. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai forging berdasarkan temperatur kerja. Berdasarkan temperatur kerjanya, proses penempaan dibagi menjadi hot forging dan cold forging. Pada hot forging atau penempaan panas, merupakan proses penempaan yang dilakukan pada logam yang bersuhu tinggi. Proses Proses hot forging dilakukan bila logam ingin ditempa perlu dikurangi kekuatannya dan ditingkatkan sifat mampu bentuknya. Karena logam yang akan ditempa kekuatannya berkurang dan mampu bentuknya meningkat, hot forging relatif memerlukan gaya yang lebih kecil dibanding cold forging. Tingginya sifat mampu bentuk membuat produk hasil hot forging memiliki akurasi ukuran dan kualitas permukaan yang lebih buruk dibandingkan dengan cold forging. Sedangkan cold forging adalah suatu proses penempaan dingin yang dilakukan pada logam bersuhu ruang. Proses penempaan ini memerlukan gaya yang lebih besar dibandingkan dengan hot forging. Hal tersebut dikarenakan logam yang dingin memiliki kekuatan yang lebih besar daripada logam yang panas. Syarat dari logam atau material yang dapat dikerjakan dengan cold forging yaitu harus memiliki sifat mampu bentuk yang tinggi pada suhu ruang. Syarat tersebut harus dipenuhi supaya perubahan bentuk dapat terjadi tanpa timbulnya retak atau patah. Dibandingkan dengan hot forging, cold forging memiliki akurasi ukuran dan kualitas permukaan yang lebih baik. Oke, melanjutkan dari pengertian hot forging dan cold forging, ini ada beberapa jenis pengertian forging. Yang pertama ada hammer forging. Proses ini merupakan forging yang paling sederhana, pada umumnya landasan, anvil, dan hammer yang dipakai berbentuk datar. Selanjutnya ada drop forging, memaksa logam panas yang plastis memenuhi dan mengisi bentuk die dengan cara penempaan. Lalu ada forging, dilakukan penekanan secara perlahan-lahan pada benda kerja sampai menghasilkan aliran logam yang uniform. Lalu ada upchat forging, proses forging yang dikhususkan untuk pembesaran diameter pada ujung batang logam ditekan dalam arah memanjang. Baik, pada saya akan menjelaskan dan kekurangan dari coding. Di keuntungan yang pertama, persen memiliki kekuatan yang tinggi dan tahanan terhadap benturan dan kelelahan.
memurnikan struktur logam, akan menghasilkan pengamatan tenaga kerja dan material terhadap dan kami sama dengan kemudian membentuknya. Bagian yang ditempa dapat di balik hanya terdapat juga kekurangannya. Yang pertama, oksidasi yang dapat cepat permukaan permukaan logam pada suhu tinggi menghasilkan kerak. Yang kedua, toleransi yang erat dalam operasi tempat sulit untuk dipelihara. Yang ketiga, beberapa beban tidak dapat dikerjakan dengan forging. Yang keempat, biaya perawatan diesnya juga sangat tinggi. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang aplikasi forging. Produksi poros engkol dari baja paduan adalah contoh yang baik yang dihasilkan oleh penempaan. Proses penempaan adalah di antara proses manufaktur yang paling penting yang digunakan secara luas dalam pembuatan alat-alat kecil, peralatan kereta api, mobil, dan truk serta komponen industri pesawat terbang. Proses ini demikian luas digunakan dalam pembuatan bagian-bagian traktor, galangan kapal, industri siklus, komponen kereta api, dan mesin-mesin pertanian. Aplikasi forging. Hampir semua logam dan paduan dapat di-forging. Baja karbon rendah dan menengah dapat ditempa panas tanpa kesulitan, tetapi baja karbon tinggi dan baja paduan lebih sulit ditempa dan membutuhkan perawatan yang lebih besar. Penempaan umumnya dilakukan pada baja karbon paduan, tempa besi, paduan dasar tembaga, paduan aluminium, dan paduan magnesium. Baja tahan karet, paduan super basis nikel, dan titanium terutama digunakan dalam bidang kedirgantaraan. Klasifikasi forging berdasarkan operasi cetakan. Yaitu yang pertama ada open die forging. Tempa melalui pemakaian dies terbuka. Merupakan proses tempa sederhana yaitu dengan menggunakan dies block sederhana. Hasil proses dari tempa biasanya hanya berupa bakalan untuk memperkecil proses pemasinan. Yang kedua ada blocker die forging. Tempa melalui dies blocker hanya menghasilkan bentuk yang mirip dengan bentuk yang diinginkan. Ukuran masih jauh dari benda kerja. Bahkan kadang proses ini dilakukan untuk memperkecil ongkos pada proses permesinan. Toleransi ukuran hasil tempa tidak ditentukan hasil teliti. Yang ketiga ada konvensional die forging. Pembentukan melalui tempa konvensional lebih terperinci. Toleransi ukuran lebih teliti dan sudut buang sekitar 5-7 derajat dibandingkan dengan tempa melalui die blocker. Yang terakhir, closed die forging. Tempa dengan dies tertutup merupakan perubahan untuk bentuk yang sangat kompleks, sehingga meliputi analisa teknik aspek logam fisik dan logam mekanik, seperti aliran logam, perpindahan panas antara logam yang dibentuk dan dies yang terus-menerus selama operasi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas keterbatasan materi dari informasi yang telah kami paparkan. Semoga materi yang sudah kami pelajari saat ini bisa bermanfaat di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.